7 jam yang lalu saya dapat pertanyaan dari Arsub. Mau tanya mengenai protokol IoT, Internet of Things ya. Ada beberapa emang, ini ada pilihan. Ini protokol buat ngirim ini ya, maksudnya data buat teman-teman yang lain. Ada beberapa pilihan, ini disebut MQTT, HTTP, Coapps, sama LoRaWAN. Oke. Dan protokol lainnya kalau ada. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan apa, protokol apa yang cocok untuk sistem monitoring controlling. Oke. HTTP kita tahu adalah web. Yang masalah paling besar di IoT adalah peralatannya kecil-kecil. Peralatannya unyu-unyu banget, memorinya sedikit, processing powernya kecil banget, rata-rata 8 bit, memorinya kecil. Jadi kita nggak bisa masukin macam-macam ke dalamnya buat komunikasi. Jadi biasanya kita akan buang ini nih, HTTP udah dibuang tuh, nggak dipakai, udah jelas. Jadi HTTP terlalu berat, nggak dipakai. Tinggal kita punya ada 3 protokol, MQTT, Coapps, sama LoRaWAN. Oke. Di antara 3 ini, jujur saya pakainya MQTT. Ini kasih tau dulu ya. Saya pakainya MQTT. LoRaWAN saya nggak sanggup, harganya mahal nih. Harganya LoRa tuh nggak murah, itu yang jadi masalah. Bagus tapi nggak murah. Saya kasih lihat dulu ya, LoRa. LoRa tuh long range radio apa kayak gitulah, singkatan dari apa ya, LoRaAlliance.org. Coba kita lihat LoRaWAN. Dan dia mainnya jarak jauh banget nih, udah mainnya jarak jauh nih. LoRa itu jaraknya kilometeran ya. LoRa coverage ini mah ininya sih, coba ada harga nggak ya? Bagus tapi harganya nggak nahan. Coba lihat tuh, 10 km jaraknya, jauh banget, asli jaraknya jauh. Coba sekarang kita lihat harga. Ada nggak di Shopee lah yang agak murah biasanya. Nah, harganya mulai oke nih sekarang. Tapi bentuknya chip ya. Harganya mulai oke, bentuknya chip ya. Harganya sekitar 300 ribuan lah. Radio-radio kayak gini. Tapi ini harus sama, kita harus tambahin antena ya. Ini ada colokan antenanya kelihatan. Ini GPS buat LoRa, tapi ini LoRa belum lengkap, ini harus tambah antena sama segala macam ya. Ini antenanya, antenanya 60 ribuan, murah. Oke. Harganya sekitar segini ya kira-kira. Oke. Tapi jaraknya keren banget sih. Oke. Kemarin saya nggak berani soalnya harganya waktu itu masih di atas ini. Oh, tapi ini dari luar negeri loh, ini hati-hati. Ini bukan dalam negeri. Dia nggak nyetok. Ini stok luar langsung. Dia kita pesan dari luar langsung. Ini bentuknya chip lagi. Ini horor yang ini. Ini masih mending, kita bisa tinggal pakai. Tapi kita butuh pigtail. Ini ada pigtailnya. Dan kita butuh antenanya. Oke, jadi nggak sembarangan nih LoRa, ini serius. Jadi jatuh-jatuhnya bisa tuh. Ini harganya kan 700 ribu. Ngeri, pokoknya harganya ngeri LoRa tuh, harganya ngeri. Tapi keren banget sih, asli keren. Harus diakuin lah, LoRa keren. Cuman kalau kita ngelihat ini LoRa lebih ke arah physical layer. Jadi lebih ke arah radio yang dipakai. Jadi dia bukan, nanti di atas LoRa kita pakai protokol lagi tambahan buat komunikasi. Bisa pakai MQTT di atasnya LoRa. Itu ya kira-kira. Jadi ibaratnya LoRa kayak Ethernet lah buat nyambungin jarak jauh doang. Kira-kira kayak gitu cara berpikirnya. Oke. Di atasnya kita bisa pakai MQTT, pakai apa lagi. Tuh semua luar negeri semua nih. Coba kita cari di Bukalapak ada yang dalam negeri nggak? Biasanya harganya lebih mahal dalam negeri. Makanya saya nggak berani mainan LoRa. Mikir tuh kan, chip bentuknya kan, nyebelin kalau chip. Lu harus nyolder, tewas lu, mateng lu. Nih 500 ribu kan, ini yang udah jadi gini. Ini belum pakai antena ya, antena harus dipasang lagi tambahan.
Nih 13 juta. Jadi dia butuh gateway, harganya segini nih. Jadi nggak cuman chip ini doang. Jadi kita butuh gateway apa segala macam. Jadi jatuh-jatuhnya jutaan sih sebenarnya. Ini udah kerjaan serius kalau LoRa. Jadi levelnya level industri. Dan ini bagus sih. Tuh kan 900.000. Ini di klien ya. Nanti di pusatnya kayak access pointnya butuh alat yang gateway tadi, mana yang harganya mahal tadi. Mana nih? Ini buat ngukur temperatur LoRa-nya. Nih butuh yang ini, gateway-nya. Jadi orang nggak tahu LoRa-nya horor sih sebenarnya. Makanya saya nggak berani pakai LoRa. Bukan karena jelek, karena tahu harganya nggak sembarangan. Oke. Dan kalau kita serius kita bisa pindah ke LoRa sih. Tapi saya ngelihatnya LoRa sebagai physical layer aja sih sebenarnya. Gitu ya, beres ya. Jadi itu jawaban untuk LoRa. MQTT sama Coapps ini baru, lebih baru. Kalau MQTT itu udah lebih lama dikembangin. Cara makainya chatting segala macam. MQTT bisa dipakai di server, di Arduino, di segala macam bisa dipakai MQTT. Bentuknya kayak chatting. Jadi si device itu kayak chatting satu sama lain. Nah kalau Coapps ini dia kayaknya masih baru, relatif baru, tapi kira-kira hampir sama MQTT. Dia enteng. Cuman saya nggak tahu fasilitasnya apa aja, saya belum pernah pakai. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi kalau secara umum saya akan lari ke MQTT sih. Itu HTTP jangan dipakai, buang jauh-jauh HTTP karena berat banget ntar urusannya. Tinggal dua ini yang bisa dieksperimen, MQTT sama Coapps. Saya udah pakai MQTT, aman-aman aja sih. Jadi bisa buat Arduino segala macam, aman MQTT. Coapps belum pernah pakai. Tapi kalau kita cari di googling Arduino, ada dia, ada Coapps Simple Library di Arduino ada. Oke. Arduino library. Jadi kita bisa sih. Ini ada library-nya, bisa ada example-nya nggak ya? Harus cari example sih sebenarnya. Ada sketch example-nya. Nah ini ada sketch-nya mana? Kagak ada. Udah kayak gini doang. Nah harus cari contoh-contoh sih, contekan. Yang jadi masalah contekan. Saya kalau pakai MQTT contekannya udah banyak banget. Coapps susah nyari contekan, gitu ya. Jadi akhirnya kita larinya ke MQTT. MQTT ada di wiki saya segala macam sih. Kalau mau lihat MQTT ada. Di sini ada. Ini MQ message queuing telemetry transport, dia dikembangin di IBM kalau nggak salah awalnya. Ini IBM pertama kali tahun 2013. Jadi kita tahu dia umurnya udah 7 tahun. Jadi udah lama banget, lumayan. Di sini banyak contoh-contohnya. Bisa dipasang di server Ubuntu, kliennya juga bisa handphone. Kalau kita cari di sini ada di Play Store juga ada. MQTT client juga ada. Banyak aplikasi MQTT, udah banyak banget. Jadi udah enak banget kalau kita pakai MQTT, nggak usah pusing kepala. Tinggal physical layer di bawahnya kita bisa pakai LoRa sih kalau mau. Kalau mau gampang ya. Jadi kalau mau jarak jauh 10 km, 20 km kita bisa pakai LoRa. Cuman kalau Anda nggak punya duit seperti saya buat mainan LoRa yang harganya naujubillah itu, Anda bisa pakai ini sih. 433 MHz radio Arduino. Nah ini ada radio-radio buat Arduino, harganya 11.000 kayak gituan. Ini bisa buat ngirim data sih. Kalau yang bagusnya 1 juta 1 watt, tapi ya ini 1 watt, hati-hati jaraknya jauh banget 1 watt, kacau. Kalau cuma buat mainan doang kita bisa pakai yang kayak ginian sih, udah transit receive. Tapi ini kok bisa 11.000 ya? Salah harga kali. Ini kan sama nih dua. Ini 42.000, ini 11.000. Ini lagi jual rugi kali. Jadi 1 transmit 1 receive sih, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau saya akan main dengan yang ini dulu, 433 MHz gitu ya. Ini LoRa aja cuci gudang 600.000, matang dah harganya LoRa.
nggak tahan gitu. Oke, demikian, mudah-mudahan bisa memberi jawaban ke Mas Arsup 7 jam yang lalu.